Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Naomi Radela Damayanti dengan NIM 21I10059, serta ketiga partner saya, Marcella Octavia Budiman 21I10011, Gracia Anita Putri Maranata 21I10087, dan yang terakhir Natasha Angelin 21I10111. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang Fakta Milan yang ada di kota Solo. Sebelumnya, saya akan menjelaskan bagaimana muncul Fakta Milan yang ada di dunia ini. Semua berawal dari wali kota Milan saat itu, 2011 hingga 2016, membentuk sebuah kerjasama dengan kota-kota di seluruh dunia peduli terhadap sistem pangan di dunia. Kebetulan pada 2015, 6 bulan penuh saat itu Milan menjadi tuan rumah Expo 2015 dengan tema Feeding the Planet Energy for Life. Expo tersebut kemudian menghadirkan stand 145 negara dan 50 lembaga internasional. Saat Expo 2015 menghasilkan sebuah warisan penting, yaitu berupa Fakta Milan untuk kebijakan pangan, atau Milan Urban Food Policy Patch. Sebenarnya Fakta Milan ini sudah dirancang sejak Milan mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Expo. Fakta Milan tersebut dibuat memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu mengembangkan sistem pangan berkelanjutan yang induktif, tangguh, aman, dan beragam. Kemudian juga bertujuan untuk mendorong koordinasi antar sektor di tingkat kota dan masyarakat, bekerja mengintegrasikan pertimbangan kebijakan pangan. Kemudian yang ketiga ada mengembangkan keselarasan antara kebijakan program terkait pangan kota. Yang keempat adalah melibatkan semua sektor dalam sistem pangan. Dan yang terakhir adalah mendorong kota-kota lain berhubungan dengan aksi kebijakan pangan ini. Fakta Milan tersebut sudah ditandatangani oleh 100 kota dunia pada 15 Oktober 2015, tentunya di kota Milan. Karena sifatnya yang terbuka, maka jumlah kota yang menandatangani terus bertambah dari tahun ke tahun. Hingga saat ini tercatat 184 kota yang ikut gerakan Fakta Milan dengan perkiraan total populasi 450 juta orang. Seiring dengan pertumbuhan jumlah kelas menengah hingga 135 juta di tahun 2020, jumlah makanan yang dibuang pun juga ikut bertambah. Sebuah studi Economist Intelligence Unit menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat kedua dari daftar negara yang paling banyak membuang makanan. Rata-rata orang Indonesia membuang 300 kg makanan per tahunnya. Pada urutan pertama diraih oleh Arab Saudi. Sebanyak 13% makanan dibuang oleh hotel-hotel di Solo, sedangkan oleh catering 10% dan di restoran 9% makanan dibuang. Kebijakan pangan dan gizi di Solo dituangkan dalam RAD Pangan dan Gizi tahun 2022 hingga 2026. Mengenai kesediaan pangan, kota Surakarta termasuk aman. Disebut termasuk aman karena ketersediaan bahan pangan pokok strategis menyentuh hingga 351,59%, serta ketersediaan pangan utama menyentuh hingga 161,66%. Masalah utama yang dihadapi kota Surakarta mengenai ketersediaan pangan yaitu rendahnya produksi pangan yang merupakan akibat dari pengurangan luas lahan pertanian karena alih fungsi lahan. Untuk masyarakat Surakarta yang terkena dampak atas sampah terdapat pembahasannya di Peraturan Daerah Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang pengelolaan sampah. Dan yang akan saya bahas adalah pasal 30 tentang kompensasi yang isinya 1. Pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan air sampah. Yang kedua, kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa A. Relokasi, B. Pemulihan lingkungan, C. Biaya kesehatan dan pengobatan, dan atau D. Kompensasi dalam bentuk lain. Yang ketiga, dampak negatif kompensasi dan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan wali kota. Ada 5 pilar yang menjadi perhatian utama. Yang pertama ada perbaikan gizi masyarakat, yang kedua peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam, yang ketiga ada mutu dan keamanan pangan, yang keempat ada perilaku hidup bersih dan sehat, dan yang kelima ada koordinasi pangan dan gizi. Contoh kasus dari salah satu hotel yang ada di Solo, Hotel Linda Palace. Hotel yang memiliki 4 cabang di Indonesia adalah salah satu hotel pertama di Solo yang fokus mencegah sampah pangan. Sejak 2013, hotel tersebut telah mencegah sampah pangan terutama demi alasan keuangan. Menurut Bambang, manajer Hotel Linda Palace, akan lebih menguntungkan jika mampu menggunakan stok makanan dengan lebih efisien. Saat itu terlalu banyak hotel di Solo sehingga tingkat hunian turun hingga 40% dan harga pangan naik tajam. Dulu 30% pengeluaran Hotel Linda Palace habis untuk pangan. Sekarang berkurang menjadi 25% berkat strategi ini. Kebijakan pangan pada hotel. Yang pertama, memasak dengan stok terbatas dan hanya membeli sesuai kebutuhan harian. Yang kedua, bertanggung jawab atas hidangan prasmanan dengan menghindari penyajian makanan berlebih. Dan yang terakhir, jika ada 10% sisa makanan, maka diberikan pada tamu dengan saran penyimpanan. Selain itu, dibagikan ke masyarakat yang kurang mampu. Dan jika masih ada, dapat diberikan pada karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai Fakta Milan Solo. Terima kasih.